Halo, selamat pagi guys. Balik lagi ke channel gue, Beams for Review. Kali ini gue lagi mau riding naik motor Suzuki GSX gue ya. Nah ini si biru putih. Mari kita let's go. Jadi pada video kali ini gue pengen buat sebuah konten ya tentang kenapa akhirnya si Suzuki GSX ini gua jual juga. Tapi sebelum itu gua mau cerita dulu kenapa gua beli motor si Suzuki GSX ini ya. Ini motor si Suzuki GSX ini gua beli karena emang waktu itu harga pasaran GSX ini emang yang paling murah ya di antara 150cc sport lainnya ya, harga secondnya. Dan kebetulan pada saat itu ada yang jual sesuai pasaran dan kondisinya bagus banget ya, kilometer rendah ya, masih 6 ribuan dan tangan pertama juga, dan masih mulus semua, nggak pernah crash. Jadi akhirnya nih gue beli. Dan itu juga dorongan dari temen gua yang ngajak, yang ayo riding gitu, ngajakin riding terus gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, gua belilah Suzuki GSX ini. Motor murah meriah lah, cuman buat riding ya oke lah, cukup lah ya. 150cc GSX kenceng. Teman gua kebetulan pakai Ninja 250 yang baru ya, New Ninja. Jadi ya cukup lah untuk riding ya, riding bareng ya. Nah, seiring berjalannya waktu nih guys, ini kilometer 7.700, waktu gua beli kayaknya 6.700. Jadi ini baru gua pakai 1.000 kilometer jalan naik motor ini ya, 1.000 kilometeran lah. Ya waktu yang singkat sih ya. Dan ini motor ini rencana udah mau dibeli teman gue sih, insya Allah ya, insya Allah. Dan juga udah gue posting di marketplace Facebook motor ini gue jual. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang berminat juga bisa kontak-kontak gue lah. Tapi sih insya Allah teman gue jadi sih, tapi ini belum DP sih. Jadi statusnya masih apa ya, ya masih insya Allah. Tapi yang pasti bakalan gue lepas kalau harganya cocok. Murah meriah aja guys motor ini, kenceng lagi. Nah ini dia, jadi alasan kenapa gua jual motor si Suzuki GSX ini, karena alhamdulillah waktu habis beli motor ini gua dapat rezeki lah, lumayan lah rezekinya lah, dapat rezeki lumayan. Akhirnya gua pengen ganti motor karena di antara 150cc ini yang paling murah guys. Kalau misalnya E15 W3 itu masih 20 ke atas, CBR facelift juga masih 20 ke atas. Pasarannya tuh nggak ada yang jual di bawah 20, nggak ada. Nah karena gue ada rezeki, gue mau ganti motor. Nah sebetulnya motor ini secara spek ya, mesin ini udah oke banget ya. Jadi si mesinnya Suzuki ya, DOHC ini udah oke. Gue bilang udah oke banget. Fitur-fitur juga udah lumayan oke, keyless ya. Ini ada keyless, lampunya depan ada LED, full digital, speedometernya keren juga. Desain gue jujur kalau masalah desain Suzuki gue suka banget. Cuman ada kekurangan yang ya nama juga manusia ya, ada kekurangan yang membuat gua sedikit aja sih. Jadi motor ini menurut gua terlalu kecil ya untuk dimensinya ya, untuk di kelas 150cc ya. Dimensinya kecil, sedangkan tinggi gua tuh 176 cm. Jadi kalau gua naik motor ini berasa kecil aja, gitu aja sih sebetulnya. Sama untuk goncengan. Jadi kalau gonceng istri gua yang udah punya anak 2 itu nggak nyaman banget. Masih mending CBR 150 yang K45 lah, masih bersahabat ya. K45 tuh yang lampunya 2, yang lama lah, CBR lokal.
itu masih oke. R25 masih oke. CBR 250 RR gue pernah punya, masih oke. Itulah tiga itu masih lumayan oke. Tapi ini enggak banget lah si ini ya. Jadi sebetulnya cuma tiga alasan ya. Pertama, motor ini menurut gua kurang proporsional untuk tinggi gua. Kedua, untuk boncengan kurang nyaman. Terus ketiga, yaitu gue dapat rezeki. Jadi kalau ini gue jual, gue bisa beli motor yang agak sedikit lebih mahal lah ya. Yang pasti di atas 20 juta bisa. Oh iya, sama menurut gue yaitu mungkin apa karena tinggi gue kurang proporsional ya. Jadi motor ini untuk dipakai nikung nggak tahu, gue sama sekali nggak pede gitu loh. Sama sekali nggak pede di tikungan. Timbang motor-motor gue yang lain kayak yang 150 cc ya, dulu K45 atau dulu pernah punya RR, itu lebih pede banget untuk menikung malah. Gua nggak tahu apa karena motor ini terlalu ringan apa gimana. Gua sih ngerasanya agak nggak pede aja. Tapi bukan berarti motor ini nggak cocok ya buat yang tingginya. Misal 175, 176 itu tergantung dari pendapat masing-masing. Ini menurut gua aja. Teman-teman Suzuki GSX banyak kok yang tingginya di atas gua. Misalnya 180 naik motor ini. Ada juga yang 180 lebih, ada juga gitu. Itu tinggal kembali ke selera masing-masing ya. Ini kalau menurut gua agak kurang cocok sih di gua gitu. Jadi makanya nih mau gua jual gitu guys. Jadi ya nggak ada yang aneh-aneh sih. Nah mungkin lain hal, mungkin kalau gua misalnya nggak dapat rezeki nomplok ya udah gua pakai aja gitu. Yang penting cukup lah buat trading. Ini kebetulan karena ada rezeki jadinya ini gue jual, gue mau ganti motor lagi gitu. Yang di atas ini ya harganya, secara harga. Motornya apa ya nanti aja dah ya, dilihat aja. Masih dicari motornya. Jadi karena jual motor sport itu nggak kayak jual motor matic ya, agak lama. Jadi gue umumin dari sekarang sih, ini pasti bakalan lama gitu. Terus untuk cari motor baru juga nggak gampang, cari yang kondisinya masih bagus gitu kan, masih oke, harganya cocok, itu juga butuh waktu guys. Di kelas 150 cc motor ini tenaganya oke banget sih. Dia bisa ngebut sampai 140-an gua rasa ya harusnya. Cuman gua belum pernah ngetes sampai 140. Kayaknya gue paling kenceng naik motor ini 135 ya. Karena jalanannya nggak mendukung ya. Mungkin kalau di sirkuit bisa ya 140. Udah cukup sih guys. Oke lah, mungkin nggak usah lama-lama video ini. Jadi ya itulah alasan gue jual motor ini, cuman karena tadi beberapa hal itu ya. Yang lainnya untuk motor ini nggak ada masalah sebetulnya. Nah iya, ini lagi sama tangkinya nih, lihat tangkinya. Ini gue tinggi 176 ya. Ini tangkinya ini seudel gue guys. Tinggi tangkinya seudel gue. Ini pistonnya juga seberapa gue gitu. Jadi kalau mau ngebut secara aerodinamis ini bakalan sulit kalau gua nggak bener-bener nunduk gitu loh. Nah itu dia lagi problemnya, karena gua tinggi. Kalau gua riding tegak gini nggak bisa. Gua mau akselerasi kenceng gitu sampai maksimum gitu agak sulit gitu. Jadi gua harus nunduk banget, dan kalau gua nunduk banget ya, ini kalau gua pakai helm, pandangan ke depan itu agak sulit guys, karena gua kalau terlalu nunduk, helmnya tuh bagian atas helm ini kayak nutupin penglihatan gua secara apa ya, kalau gua ngomong
intinya sih penglihatannya agak terganggu lah kalau terlalu nunduk gitu. Nah bedanya kalau naik motor yang dimensinya lebih gede, kalau kita nunduk itu nunduknya nggak terlalu parah gitu, karena ini rendah banget sih tangkinya. Kalau yang tangkinya segini kan paling nunduknya seberapa gitu ya, udah ketahan tangki. Ini tuh harus bener-bener nunduk. Jadi gue bilang ini motor ini cocok sih untuk orang-orang yang tingginya 170 cm ke bawah ya. Itu gue rasa bakalan proporsional banget untuk motor GSX ini guys. Jadi itulah. Oke guys, udah terlalu lama nih gua ngomong ya. Kayaknya udah cukup segitu aja ya. Mungkin kalau lo pada ada yang mau tanya masalah mengenai GSX ini, bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue yang lain guys. Bye bye. Thank you. Ciao.